Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya Danar Dono. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan sebuah sistem informasi alumni atau yang lebih dikenal dengan nama tracer study atau penelusuran tamatan ya. Sistem ini saya bangun itu dilatar belakangi oleh beberapa bulan lalu saya diminta mengisi sebuah seminar dengan tema implementasi platform teknologi di SMK Negeri 1 Sedan. Nah, dan juga dilanjutkan dengan workshop ya, penelusuran tamatan yang juga di SMK Negeri 1 Sedan juga. Nah, jadi di sini itu ada penyampaian dari pihak sekolah bahwa sekolah itu membutuhkan data para tamatan atau para alumninya. Nah, kalau data alumni itu sekolah sudah punya, kan data lulusan sama saja dengan data alumni kan begitu. Nah, tetapi alumni itu sekarang di mana saja, mereka saat ini tinggal di mana, terus kemudian kuliah atau enggak, kalau kuliah sudah selesai atau belum, kalau bekerja di mana gitu ya, kontaknya apakah masih sama ya, sosial medianya, dan banyak hal yang harus diketahui oleh sekolah untuk analisis nanti ya, jadi untuk memberikan gambaran mengenai output dari sekolah tersebut. Itu adalah requirement atau kebutuhan dari pihak sekolah ya. Jadi selama ini lalu bagaimana Pak? Gimana itu penyelesaiannya? Penyelesaiannya selama ini itu menggunakan data yaitu surat. Nah, jadi para alumni disurati satu persatu, disertakan perangko balasan gitu. Diharapkan para alumni itu bersedia mengisi dan mengirimkannya kembali menggunakan perangko yang telah disediakan. Kemudian beralih ke Google Form dan seterusnya. Nah, ini merupakan sesuatu yang kurang efisien dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi resource dan lainnya ya, karena alumni kan menerima data dalam bentuk berkas ya. Nah, itu pun setelah menunggu sekian lama, sampainya pun tidak bareng gitu. Kemudian data di entry ke dalam sistem komputer ya, satu persatu, dan itu hanya data tidak up to date kan. Ketika data diisi tahun ini, tahun depan kan berubah lagi data. Nah, itu harus bagaimana? Datanya kan harus fresh kan, harus selalu update begitu. Nah, kemudian dari situ saya diminta membuat sistem informasi alumni dalam rangka untuk memfasilitasi kebutuhan sekolah tersebut. Jadi bagaimana supaya sekolah itu bisa menelusuri data tamatannya secara up to date, mudah, ringkas, cepat ya, seperti itu menggunakan teknologi, platform teknologi. Nah, maka lahirlah sistem informasi alumni yang simple berikut ini. Nah, jadi simple sistemnya, mudah. Nah, oke, kita saksikan bagaimana sistem itu bekerja berikut ini. Oke, terima kasih. Berikut ini adalah tampilan dari halaman pintu masuknya. Di situ bisa diakses menggunakan alamat alumni.com.or.id. Nah, jadi alamat ini sementara ya, jadi ini bisa diubah sesuai dengan kebijaksanaan sekolah, mau apa saja nanti ke depan itu nanti mudah ya, bisa diubah. Oke, lalu ini pintu masuknya juga simple, ada tulisan siswa alumni SMK N1 Sedan. Loginnya juga cuma email sama password, jadi sederhana, simple. Dan ini keunggulannya dia adalah berbasis web, responsif. Nah, jadi bisa diakses di mana saja, menggunakan komputer boleh, laptop bisa, netbook oke, tablet siap, smartphone yang kecil juga lancar. Nah, jadi nggak ada alasan Pak saya nggak jauh dari warnet, saya nggak punya laptop, saya nggak punya apa, HP pasti punya. Nggak punya, pinjem adiknya pasti bisa juga. Nah, jadi mudah sekali. Jadi di sini alumni itu akan dimudahkan menggunakan platform yang simple. Nah, jadi tidak perlu menginstal seperti APK ya. Kalau APK kan harus diinstal dulu, nanti berat.
di uninstall, terus kemudian lupa lagi installnya seperti apa. Nah, ini simple, mudah, ringkas, hanya form yang sederhana sekali, bisa diakses dari mana saja. Oke, kalau sudah punya loginnya bisa langsung masuk ya. Tapi kalau belum punya, bagaimana Pak? Orang bisa langsung mendaftar di sini. Bisa mendaftar langsung di sini, tidak perlu admin mengirimkan username password satu-satu, itu kurang efisien juga ya. Nah, ini bisa daftar sendiri alumninya. Oke, klik tombol daftar, langsung masuk ke halaman pendaftaran. Halaman pendaftarannya juga sangat simpel, jadi sederhana sekali, hanya ada nama, ada email, ada password sudah. Lah, terus ngisinya di mana nanti Mas? Ngisinya nanti di dalam. Di dalam itu ada isian yang lengkap, tapi di depan itu supaya alumninya tidak awang-awangan. Wah, baru awal aja udah dihadapkan pada formulir yang banyak, nanti males malah gak jadi daftar. Nah ya, jadi pertama simpel dulu. Ini saya contohkan. Kalau udah punya akun langsung login, tapi kalau belum punya daftar dulu. Misalnya namanya yaitu Yusuf, ya Yusuf misalnya. Oke, emailnya yusuf@gmail.com misalnya. Passwordnya bikin sederhana aja supaya nggak lupa ya. Ya. Oke, klik tombol daftar. Sudah langsung terdaftar. Cepat sekali, simple. Ini awalnya langsung terdaftar ya. Kedepannya ini bisa dikembangkan dengan security yang lebih dalam lagi ya. Jadi ini kan baru awal ya. Jadi untuk melihat seperti apa anemonya. Nanti kalau ini banyak dihack, kemudian disalahgunakan, nanti bisa aja begitu daftar nggak langsung aktif misalnya. Harus diverifikasi admin misalnya. Nah, tapi adminnya harus standby itu setiap hari untuk melihat data-data yang pendaftar baru untuk mengapprove satu-satu. Bisa seperti itu ya kalau misalnya nanti banyak disalahgunakan. Tapi di awal mudah-mudahan tidak ada. Ini supaya mudah, cepat, langsung bisa login. Nah, menggunakan email yang tadi kita gunakan untuk mendaftar. Nah, ini. Oke. Passwordnya 12345. Oke, sudah. Saya login. Ya, nah langsung dihadapkan pada halaman untuk melengkapi data-data alumni yang sekarang yang update gitu. Tempat lahir mana? Semarang misalnya. Tanggal lahir bisa diisi langsung, juga bisa milih dari yang ada. Nah, ini tergantung suka-suka yang mana. Misalnya sukanya milih-milih gini ya pakai ini, sukanya ngetik ya boleh aja. Nah ya, bisa diketik menggunakan keyboard, bisa dipilih menggunakan pilihan yang tersedia di sini misalnya. Oke, tahun lulus 2010 misalnya ya. Jenis kelamin pria, kelasnya teknik kendaraan ringan. Fotonya ini bisa diubah kapan saja. Karena baru, gambarnya masih bunga seperti ini. Ini bisa diganti suatu saat, bisa diupdate ya sepanjang masa ini. Telusuri. Nah, kemudian pilih ya foto dari komputer bisa, dari smartphone bisa. Nah ini dia, klik foto saya. Nah sudah, bisa cepek JPG sama PNG. Nah, terserah punyanya apa. Oke, kalau sudah lengkap bisa diupdate. Nah langsung update di sini sudah ya. Datanya langsung update, fotonya juga langsung update nih. Nih ya, fotonya update. Ini contoh saja ya. Lalu lanjut ke pengisian data-data lainnya. Setelah profil oke, lalu pekerjaan. Nah, ini misalnya ini baru pertama masih kosong ya. Ini belum ada apa-apanya ya. Ini 1, 0. Nah, ini bisa langsung kita edit aja. Misal pertama kali lulus saya ikut orang dulu di misalnya Sakti Motor misalnya. Sakti Motor sebagai apa? Swasta, karena kan saya bekerja di perusahaan orang, di bengkelnya orang. Kalau saya bekerja sendiri namanya wirausaha, tapi kalau bekerja di tempat orang swasta. Sebagai apa? Asisten montir, karena baru ya.
asisten montir ya. Tahun berapa tuh? 2011, kan lulusnya 2010. Nah, oke, sudah. Pertama kerja di Sakti Motor. Terus tahun berikutnya pengen buka bengkel sendiri. Nah, ternyata buka bengkel sendiri namanya Abadi Motor. Nah, status wirausaha ya, karena usaha sendiri nih, tidak ikut orang lagi nih. Jabatan sebagai owner tentunya. Nah, tahun berapa? 2012. Kan setahun setelah kerja ikut orang. Tambah pekerjaan, ya ini sudah. Oke, setelah setahun lagi melamar nih sebagai PNS misalnya. Keterima nih di Dinas Perhubungan. Di Sub Rembang ya. Status pegawai non PNS dulu, kan Wiyata dulu misalnya nih ya. Pengen nyoba-nyoba nih. Ada lowongan kebetulan nih. Nah, Wiyata apa namanya. Nah, langsung masuk sebagai apa ya? Petugas jembatan timbang. Tahun berapa? 2013. Tambahkan. Nah, oke. Tahun berikutnya naik nih jadi PNS. Di mana naik ya? Di Pemprov. Status PNS. Jabatan langsung kepala bagian apa ya? KIR misalnya. Nah, tahunnya 2014. Well, nah seperti inilah cara kerjanya. Jadi nama Yusuf Abadi ini fotonya, sekarang kerja di mana saja ini sejarahnya ada. Dulu katanya kamu pernah kerja di Sakti Motor, Mas. Iya, dulu Pak, tahun 2011. Katanya dulu juga pernah buka bengkel Abadi Motor. Iya Pak, tahun 2012. Dulu katanya kamu di Rembang. Iya Pak, itu tahun 2013. Loh, sekarang di mana? Sekarang di Pemprov Jateng, di bagian kirinya. Oh begitu. Nah ini ada riwayatnya semua. Nah kalau misalnya salah, ini kok salah Pak, bisa diedit. Nah, Abadi Motor misalnya ganti Abadi Motor Jaya. Edit pekerjaan. Well, sudah. Ini sudah semua pekerjaan sudah oke, up to date. Suatu saat mutasi, bisa tambah pekerjaan lagi. Tahun berapa, sebagai apa, di mana, begitu. Jadi ini akan selalu up to date begitu ya. Setelah data pekerjaan, lalu data pendidikan. Well, setelah jadi PNS ada tugas belajar misalnya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, lalu di mana? Misalnya di UNES. Ya, jenjangnya D3, Fakultas Teknik, prodinya Teknik Mesin. Tahun masuk berapa? 2015. Lulusnya 2017 misalnya, ini loh ya. Ya, edit. Nah, ini sudah. Tahun berikutnya kuliah lagi, dapat beasiswa lagi dari Pemprov ya. Kan masih D3 nih. Lanjut pendidikan studi lanjut di mana? Di Undip. Ya, jenjangnya apa? S1 sarjana, Fakultas Teknik lagi, prodinya Teknik Mesin. Tahun masuknya berapa? 2018, lulusnya 2020. Karena transfer 2019. Nah, ini sudah ya. Lalu tahun depannya dapat beasiswa lagi ya kan, karirnya bagus kan, disekolahkan terus nih. Di mana? Di UGM misalnya, jenjang S2, Fakultas Teknologi Industri misalnya. Ini contoh aja ya. Prodinya apa? Tadi ini kok teknologi, prodinya Teknik Mesin.
tahun masuk berapa? 2019, langsung lulusnya 2021. Misalnya seperti ini. Tambah. Well, oke, ini sejarah pendidikannya alumni SMK N1 Rembang, nama Yusuf Abadi, ini fotonya. Ternyata sekolah ya, nih dari 2015 sampai 2021 ini ring sejarahnya. Suatu saat kuliah lagi, tambah pendidikan lagi. Nah, terus begitu. Itu data pendidikan. Nah, kemudian kontaknya. Nah, sekarang di mana nih alamatnya, tinggalnya? Apakah sesuai dengan yang lama atau pindah? Alamat KTP misalnya, jalan nih, Jalan Kemsari 4, nomor 1. Ya, alamat domisili misalnya Perum Asri Indah ya, Semarang. Teleponnya yang terbaru ya, ini yang terbaru Pak teleponnya. WhatsApp-nya beda ini. Emailnya masih sama. Well, sudah lengkap, ini yang terbaru. Suatu saat alumni ganti alamat, ganti telepon dan sebagainya, login lagi, update lagi. Ya, sudah berhasil diperbarui. Kalau ini cuma ini saja, data lama nggak perlu, ngapain? Oh, sejarahnya alumni ditelusuri. Yang penting yang terbaru sekarang kan. Nah, alumni ini sudah. Terus data kontak sosial medianya. Ini ada 7, yang punya aja, yang nggak punya ya kosongnya aja. Nah, Facebook misalnya Yusuf Abadi FB misalnya. Instagramnya Yusuf Abadi IG. Twitternya belum punya Pak, TikTok belum punya, LinkedIn belum punya, YouTube juga belum punya. Ya udah kosongin, suatu saat punya tinggal diisi. Update. Dah, nih update sudah lengkap semua, sudah selesai ya. Selesai, ini sudah selesai semua, bisa logout. Nah, logout selesai sudah, logout pulang selesai. Nah, itu simple sekali, sederhana, bisa dilakukan dari komputer, laptop, HP, tablet dan seterusnya, mudah sekali. Warnet juga boleh, tapi yang aman kalau bisa. Nah, sudah. Kemudian dari sisi admin itu bisa melihat semua data yang sudah masuk. Nah, nanti kalau ditanya ini bisa dilihat ya, yang udah diisi ini, yang udah ngisi berapa, terus sudah ngisi bisa dicek satu persatu menggunakan akun admin. Nah, ini akun adminnya misalnya ini sama ya pintu masuknya. Ya ini saya masuk sebagai admin. Nah, kalau sebagai admin maka tampilannya berbeda ya, jadi tidak ada ngisi seperti user tadi ya, karena kan admin buat apa kan. Nah, ini adalah alumni-alumni yang sudah masuk di sini. Nah, di sini ya, jadi ini alumni-alumni yang sudah masuk nih. Data-data pengguna sistem ini ada semua di sini. Nah, ini yang sudah masuk ini tadi, contoh Yusuf Abadi tadi bisa dilihat. Nah, ini Yusuf Abadi ini sudah data-datanya lengkap semua, pendidikannya. Satu saat ternyata ada perubahan datanya. Nah, tapi lupa password dan sebagainya, sibuk, males dan seterusnya, minta tolong, Pak admin tolong dong saya diupdatekan HP saya yang terbaru, atau kita tahu HP yang terbaru, kita pengen mengedit ya, tapi yang punya karena sibuk dan sebagainya, karena udah jadi pejabat ini tadi ya, sudah sekolah sampai S2 tadi, jadi males. Lalu tapi nomor HP yang baru kita tahu, yang lama udah nggak aktif, bisa diedit sendiri, admin bisa mengedit di sini. Nah, nomor WA-nya si Mas Yusuf itu ganti, bukan yang ini yang lama nih, ganti sendiri aja. 1, 2, ini yang terbaru. Nah, update aja. Nah, sudah ya. Kemudian ini iseng, ini bukan alumni sini nih, siapa nih, orang asing nih, bisa dihapus, hilang. Nah, jadi begitu. Nah, jadi admin bisa berkuasa penuh atas
data-data yang ada di sini ya, tanggal daftarnya kapan ya. Kalau misalnya ini nggak lengkap, bisa diedit lagi, bahkan bisa disuspend kalau diketahui itu misalnya udah nggak bener ngisinya atau mungkin penyusup dan sebagainya, bisa tidak aktifkan. Ya tidak aktif. Kalau tidak aktif nanti orang bernama Salimin ini tidak bisa login ya, karena sudah nggak aktif nih. Kalau pengen dibuka lagi ya hubungi admin sekolah nanti siapa, diaktifkan lagi. Nah diedit ini diaktifkan lagi, bisa login lagi. Ya begitu, simple sekali, sederhana sekali. Kalau udah selesai bisa logout. Ya simple sekali, sederhana sekali. Dan sistem ini kelebihannya itu dibuat dari nol putul ya. Jadi penulis entah berapa puluh ribu baris kode di sini selama beberapa bulan ya. Jadi sistem ini kelebihannya dia nanti akan mudah diintegrasikan dengan sistem apapun di kemudian hari. Nah, tinggal bagaimana sekolah nanti menciptakan daya tarik supaya alumni itu mau secara kontinu, mau secara konsisten mengunjungi laman ini dan mengupdate data-datanya. Ya, itu nanti kebijakan sekolah monggo. Lah, misalnya ya ini contoh diintegrasikan dengan bursa kerja misalnya. Nah, jadi alumni akan tergerak untuk melihat secara berkala. Kalau lowongan ada di laman sekolah yang udah bekerja sama dengan sekolah, pasti kemungkinan diterimanya akan lebih besar dong. Kan udah bekerja sama dengan sekolah. Nah, jadi masuk ke laman ini dalam rangka melihat lowongan dan seterusnya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi tidak usah doyak-oyak, nanti akan datang sendiri secara berkala. Sekalian datang, sekalian ngupdate datanya. Nah, begitu. Yang datanya sudah lengkap, nanti bisa langsung melamar melalui sistem ini juga. Nah, ini bisa nanti kedepannya seperti itu. Nah, dikembangkan seperti itu bisa juga. Nah, nanti para penyedia pekerjaan yang bekerja sama dengan sekolah juga bisa langsung menginput lowongan di situ. Nah, jadi sekolah tuh sebagai penyelenggara enak. Jadi tidak direpotkan ya, harus memposting lowongan pekerjaan. Nah, perusahaan bisa ngisi sendiri di situ. Nah, alumni bisa melihat. Nah, perusahaan tapi sekolah karena sebagai penyelenggara hanya memfilter saja. Oh, ini nggak benar, suspend. Oh, ini boleh, silahkan. Ini nggak boleh, stop. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kedepannya. Atau mungkin bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya ya. Jadi apalah nanti monggo ini bisa dikembangkan dan bisa diedit, bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Isiannya ditambah mas, itu misalnya dikurangi aja mas itu. Nah, itu boleh aja. Dan kedepannya ini mudah sekali diintegrasikan, diedit, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sekolah untuk saat sekarang dan atau di kemudian hari. Nah, ini karena dibangun dari nol, dari Hello World ya, codingnya memakan waktu beberapa bulan dan harus merunut ya, mohon maaf kalau terlalu lama barangkali karena supaya program ini bisa berjalan. Demikian pemaparan dari saya mengenai sistem informasi alumni. Ada komentar atau masukan bisa langsung menghubungi saya supaya nanti bagaimana sistem ini bisa diimplementasikan. Ada kurang-kurang, manusia biasa, semoga dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.